Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 1 Ulumul Hadis dengan tema sejarah dan perkembangan hadis yang diampu oleh dosen Miskari LCMSI, dan kelompok saya terdiri dari 2 anggota. Yang pertama saya sendiri, Abdul Waris, dan yang kedua teman saya, Rifandi Maulana. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah hadis prakodifikasi. Yang pertama yaitu hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadis pada masa Nabi dikenal dengan as'al wahyi wa al-takwin, yaitu masa turun wahyu. Ini yaitu masa turun wahyu dan membentuk masyarakat Islam, di mana keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amalan dan ubudiyah mereka. Dan yang kedua yaitu cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis. Umat Islam pada masa ini dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Tempat pertemuan antara Rasulullah SAW dan sahabatnya seperti di masjid, rumahnya sendiri, pasar ketika dalam perjalanan, dan ketika mukim, artinya yaitu berada di dalam rumah. Melalui tempat tersebut Rasulullah SAW menyampaikan hadis yang disampaikan melalui sabdanya yang didengar oleh para sahabat melalui musafahah dan melalui perbuatan serta takrirnya yang disaksikan oleh para sahabat melalui musahadah. Yang ketiga, perbedaan para sahabat dan menguasai hadis. Di antara para sahabat tidak sama perolehan dan penguasaan hadis. Hal ini tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, perbedaan mereka dalam soal kesempatan bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, perbedaan mereka dalam soal kesanggupan bertanya kepada sahabat lain. Dan yang ketiga, perbedaan mereka karena berbedanya waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal dari masjid Rasulullah SAW. Dan yang keempat, penulisan hadis masa Rasulullah SAW dan Khulafa'ur Rasyidin. Sa'ad bin Ubaidah al-Azhar pernah memiliki himpunan hadis Rasulullah SAW. Ibnu Hajar memastikan bahwa beliau adalah salah seorang penulis zaman jahiliyah. Putranya meriwayatkan hadis dari catatannya tersebut. Al-Bukhari mengatakan bahwa catatan itu merupakan salinan dari catatan Abdullah bin Abi Aufa yang menulis sendiri hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pada masa Rasulullah SAW, tulisan Abdullah bin Am bin Al-As termasuk
sebagian as-Sahifah as-Sadiqah. Abdullah bin mencatat dari sumbernya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Sebagian sahabat menyatakan keberatannya terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Abdullah bin Mereka beralasan Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah kamu tulis apa-apa yang kamu dengar dari aku, dan barang siapa yang telah menulis suatu dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapuskannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan mereka berkata kepadanya, "Kamu selalu menulis apa yang kamu dengar dari Nabi Muhammad SAW, padahal beliau kadang-kadang dalam keadaan marah. Lalu beliau mengutarakan sesuatu yang tidak dijadikan syariat umum mendengar ucapan mereka." Allah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Tulislah apa yang kamu dengar dariku, dan demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar dari mulutku selain kebenaran." Yang kelima yaitu hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Ibnu Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini juga disebut dengan masa sahabat besar, karena pada masa ini perhatian para sahabat masih berfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis sebelum begitu berkembang dan melihatnya berusaha membatasinya. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan periwayatan. Yang keenam, hadis pada masa tabi'in. Pada era tabi'in, keadaan sunnah tidak jauh berbeda dari era sahabat. Namun pada masa ini Al-Quran telah dikodifikasi dan disebarluaskan ke seluruh negeri Islam. Maka tabi'in dapat memfokuskan diri dan mempelajari sunnah dari para sahabat. Kemudahan lain yang terperoleh tabi'in karena sahabat Nabi Muhammad SAW telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, sehingga mereka mudah mendapatkan informasi tentang sunnah. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rifandi Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifandi dengan NIM 117234040. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Abdul Waris yang tadi sudah menjelaskan tentang perkembangan hadis prakodifikasi, yang telah menjelaskan hadis pada masa Rasulullah, pada masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin, juga hadis pada masa tabi'in. Selanjutnya adalah hadis pada masa kodifikasi hadis. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah tentang definisi dari kodifikasi hadis itu, karena menjadi lucu apabila kita selalu menyebut suatu kata tapi kita tidak mengerti makna dari kata tersebut. Jadi kata kodifikasi dalam bahasa Arab disebut dengan at-tadwin, yang berarti atau disebut dengan codification, yang itu mengumpulkan dan menyusun. Secara istilah,
Kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW secara resmi berdasar perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah ini, bukan dilakukan secara pribadi atau berdasarkan kepentingan dari pribadi, baik itu merupakan orang terdekat raja maupun siapapun. Yang pertama, perkembangan kodifikasi hadis ini adalah pada abad kedua Hijriah. Periode ini disebut Asr al-Kitabah at-Tadwin, yaitu masa penulis dan pembukuan. Maksudnya, penulisan dan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan atas inisiatif pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan, sebelum abad kedua Hijriah, hadis sudah banyak yang ditulis, baik pada masa tabi'in, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan pada masa tabi'in. Masa pembukuan secara resmi dimulai pada abad kedua Hijriah, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua adalah kodifikasi hadis pada abad ketiga Hijriah. Abad ini pada masa ini merupakan puncak usaha pembukuan hadis atau masa kemasan. Ulama-ulama hadis yang muncul pada abad ini digelari mukaddimin, yaitu mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang teguh pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di pelosok dan penjuru negara Arab, Persia, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah kodifikasi hadis pada abad keempat dan ke-7 Hijriah. Masa ini adalah masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan atau disebut Asr al-Tahzib, Wat-Tartib, Wal-Istidrak, Wal-Jam'u, dan berlangsung sekitar 2,5 abad, yaitu antara abad keempat sampai pertengahan abad ke-7 Masehi, saat jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Kulagukan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Gerakan ulama hadis pada masa ini sebenarnya tidak jauh beda dengan gerakan ulama pada masa sebelumnya. Yang selanjutnya yang keempat yaitu kodifikasi hadis pada abad ke-7 Hijriah sampai sekarang atau hari ini. Masa ini adalah masa pensyarahan, penghimpunan, dan masa pentakhrijan atau disebut Ahad al-Asyara wal Jam'u wat Tahrij wal Bahts. Ulama pada masa ini mulai mensistemasi hadis-hadis menurut kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mustakhraj dengan cara membagi hadis menurut kualitasnya. Lalu kodifikasi hadis secara resmi tadi ialah pengumpulan dan penulisan hadis atas perintah khalifah atau penguasa daerah untuk disebarkan kepada masyarakat. Para ulama hadis sepakat mengatakan bahwa kodifikasi hadis mulai dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan pada tahun 99 sampai tahun 101 Hijriah. Berdasarkan beberapa riwayat bahwa kekhawatiran akan hilangnya hadis dan lenyapnya para ulama hadis merupakan faktor utama yang menyebabkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan kodifikasi hadis. Yang selanjutnya adalah masa pentashihan atau penyusunan kaidah-kaidah dari hadis itu sendiri. Abad ketiga Hijriah yang sudah disebutkan tadi adalah masa keemasan dari proses kodifikasi hadis. Abad ini adalah puncak usaha pembukuan dari hadis. Sesudah kitab-kitab Ibnu Juraid, kitab Al-Muwatta, Al-Malik tersebar dalam masyarakat dan disambut dengan begitu gembira, kemauan menghafal hadis, mengumpulkan dan membukukannya semakin meningkat, dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, dari sebuah negeri ke negeri yang lain untuk mencari hadis. Jadi ulama-ulama hadis pada zaman dahulu bukan hanya mengandalkan hadis yang sudah mereka hafal, tapi mereka mencari perawi-perawi yang bahkan ada di pelosok-pelosok negeri untuk proses pentashihan atau pengesahan hadis, sehingga bisa dibagi berdasarkan kualitas dari hadis itu sendiri. Pada awalnya dahulu, ulama itu hanya mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di kotanya masing-masing. Hanya sebagian kecil di antara mereka
yang pergi ke kota lain untuk kepentingan pengumpulan hadis. Keadaan ini akhirnya diubah oleh Al-Bukhari yang mula-mula meluaskan daerah-daerah yang dikunjungi untuk mencari hadis. Beliau pergi ke Maru, Naisabur, Rej, Baghdad, Basra, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Damsyik, Kusaria, Asqalani, dan Hims dalam rangka mengumpulkan hadis dan dalam rangka memelihara hadis agar tidak hilang dari ingatan para kaum muslimin dan masih dapat diamalkan. Dan alhasil usaha tersebut berhasil sampai hari ini, sehingga hadis-hadis tersebut masih bisa dapat kita pelajari, hafalkan, dan kita amalkan. Jadi berdasarkan beberapa keterangan yang sudah disampaikan oleh saudara Abdul Waris dan yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa masa perkembangan hadis. Di sini kita bagi perkembangan hadis berdasarkan masa hadis, perkembangannya, karakteristik penulisan, juga model dari penulisan itu sendiri. Jadi yang pertama ada masa Rasulullah. Dengan perkembangan pada waktu itu ada larangan penulisan dari hadis dari beberapa sahabat yang dimulai oleh Abdullah bin Amr waktu itu, Amr bin Abdullah. Jadi hadis pada waktu itu karakteristiknya adalah dihafal di luar kepala karena pada waktu itu Rasulullah masih hidup. Model bukunya adalah catatan kepentingan pribadi dalam bentuk lembaran atau sahifah. Yang kedua ada masa hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini ada penyederhanaan dan periwayatan hadis. Penyederhanaan periwayatan. Karakteristik penulisannya disertai sumpah dan saksi pada masa itu. Jadi pada masa itu para sahabat yang menghafal hadis diambil sumpahnya dan dicari saksinya bahwa hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Model bukunya adalah catatan pribadi dalam bentuk lembaran yang juga disebut dengan sahifah. Lalu yang ketiga ada masa tabi'in, yaitu penghimpunan hadis, al-jam'u wa tadwin. Karakteristiknya adalah bercampur antara hadis Nabi dan fatwa sahabat dan akwal sahabat atau kata-kata dari sahabat. Model bukunya sudah berbentuk kitab, yaitu musannaf, muwatta, musnad, dan jami'. Yang terakhir yaitu kodifikasi hadis yang kita rasakan sampai hari ini, yaitu dengan perkembangan bahwa waktu itu sudah melakukan penghimpunan dan penertiban secara sistematik atau al-jam'u wa tanzim dengan karakteristik penulisan yaitu referensi murajaah pada buku-buku sebelumnya, tetapi lebih dilakukan sistematis daripada yang sebelumnya dengan model buku seperti Mu'jam, Mustadrak, Jawaid, Jami, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.